Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimbah diajeng semuanya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan pada baik semuanya ya, amin. Pada kesempatan kali ini, setelah kemarin Mas Android upload video tentang cara mengatasi lupa pola atau sandi tanpa menghapus data pada Redmi 4A, dan sekarang saatnya seperti janji Maesa, yaitu cara install TWRP pada Redmi 4A, sekaligus nanti akan cara rutinnya. Pada Redmi 4A ini, fungsi dari Tim Win Recovery Project atau TWRP ini sangatlah penting. Kenapa? Karena jika kita di suatu waktu mengalami suatu proses lupa ingat lupa, yaitu lupa pola, sandi, atau PIN pada Redmi 4A ini, kita bisa menyelamatkan data-data file yang ada pada internal memori handphone kita. Tidak selamanya kita ingat untuk continue backup ya, atau selalu backup. Nggak mungkin kan kita selalu backup tiap hari. Nah, suatu waktu namanya manusia juga kadang lupa ingat ya. Kadang polanya, sandinya, atau pinnya untuk keamanan handphone kita yang kita bikin sendiri, suatu waktu bisa saja terjadi lupa ya. Maka dengan Tim Win Recovery Project atau TWRP, kita tidak lagi takut kehilangan data file dengan membypass seperti video saya kemarin dengan bypass pola, sandi, atau PIN lewat TWRP ini. Oke, di Madiajeng saya cek dulu pada Redmi 4A ini apakah sudah terinstall TWRP atau belum. Saya akan pergi ke recovery mode. Dan ternyata Redmi 4A ini masih menggunakan recovery ori atau recovery bawaan Xiaomi ya. Maka jika kita lupa pola atau PIN atau sandi, recovery ini tidak bisa menyelamatkan sebagaimana video saya sebelumnya. Dimas Diajeng, terima kasih ya sudah subscribe di Mahesa Droid, dan yang belum subscribe please subscribe ya. Yang pertama kita akan eksekusi, yaitu install TWRP. Syarat install TWRP yang paling utama pada Redmi 4A ini, pastikan device teman-teman sudah dalam keadaan UBL atau unlock bootloader. Kita bisa melihatnya pada about phone atau tentang telepon ini pada developer option. Jika developer option atau opsi pengembang belum muncul, kita pergi dulu ke tentang telepon, lalu tap sebanyak 5-7 kali pada MIUI version hingga muncul tulisan Anda sudah menjadi pengembang. Oke, lalu kita pergi ke setelan tambahan. Lalu gulir ke bawah, maka muncul opsi pengembang. Jika opsi ini belum muncul, lakukan hal yang tadi. Lalu kita aktifkan USB debugging, lalu geser pada buka kunci OM, dan kita ketuk pada status Mi Unlock. Nah, di situ muncul logo kunci terbuka. Ini menandakan Redmi 4A sudah dalam keadaan status UBL atau unlock bootloader. Oke teman-teman, kita lanjut fokus ke PC dulu. Pastikan teman-teman udah punya file ini ya. Ada TWRP, ADB driver, dan ADB fastboot. 3 file ini sudah saya sertakan di deskripsi video. Ini adalah TWRP yang masih bernama Kuvace ini, yang akan kita install nanti lewat CMD, dan ini adalah ADB driver. Untuk cara installnya, kita tinggal klik 2 kali aja dan ikuti perintah yang ada. Saya skip aja karena saya udah install ya. Lalu ada ADB fastboot yang berekstensi zip ini. Kita ekstrak dulu. Oke, kita buka dan inilah isi dari ADB fastboot zip tadi. Kita copy atau pindahkan TWRP ini yang bernama Kuvace ini dan berekstensi IMG ya. Kita pindahkan atau copy ke folder ADB fastboot yang sudah kita ekstrak, dan pastikan dalam satu folder dengan file-file yang ada. Oke, kita lanjut ke handphonenya. Kita masuk ke menu fastboot dengan cara matikan dulu handphonenya. Setelah handphone Redmi 4A benar-benar mati, kita tekan tombol power dan volume bawah secara bersamaan hingga muncul logo Mi Bani dan bertuliskan fastboot, menandakan Redmi 4A sudah masuk ke mode fastboot. Lalu kita koneksikan kabel USB yang sudah terkoneksi dengan PC atau laptop, dan pastikan driver udah diinstal ya, driver ADB-nya. Lalu kita kembali lagi ke folder ADB fastboot ini yang ada TWRP-nya.
Pada keyboard kita tekan Shift, lalu klik kanan dan pilih Open Command Window here. Lalu pada CMD ini kita ketikkan Fastboot Device. Lalu enter. Nah, di sini ada kode-kode ini, berarti kita udah berhasil masuk mode fastboot dan handphone sudah terkoneksi dengan CMD. Lalu langkah kedua kita ketikkan fastboot spasi OM spasi device strip info. Ini adalah untuk mengetahui status unlock bootloader Redmi 4A sudah unlock atau belum. Ini adalah metode kedua. Selain tadi cara mengetahui UBL lewat handphone langsung, kita juga bisa mengetahui status UBL via CMD. Nah, setelah kita ketik fastboot spasi OM spasi device strip info, lalu kita enter. Nah, di sini jika ada keterangan device unlocked true, ini menandakan handphone Redmi 4A sudah dalam status unlock bootloader. Jika masih dalam keadaan device unlocked false, menandakan handphone belum unlock bootloader. Oke, selanjutnya kita ke folder ADB lagi, kita rename dulu. Kovace ini saya rubah atau rename menjadi twrp4a.img. Ini untuk memudahkan penulisan kita di CMD ya. Oke, lalu ketik lagi untuk proses instalasinya. Kita ketik fastboot spasi flash spasi recovery spasi twrp tadi yang udah kita rename, pastikan sama ya namanya. Oke, saya ketikkan di sini twrp4a.img. Jangan lupa ekstensinya ditulis juga ya. Pastikan sama dengan TWRP yang udah kita rename pada folder ADB fastboot tadi. Oke, setelah itu kita klik enter. Maka proses instalasi TWRP atau flashing TWRP berlangsung. Dan jika ada keterangan finish it, menandakan instalasi telah selesai, lalu kita exit saja pada
APK yang telah kita download tadi, yaitu Magis APK ya. Di sini versi 7. Kita beri kesetelan dulu karena belum diizinkan nih, masih dicekal. Kita install Magis yang berekstensi APK ini atau berjenis aplikasi. Setelah selesai kita buka Magisnya. Oke teman-teman, kita berhasil install Magisnya. Ini adalah Magis yang terbaru ya. Lalu kita akan cek lagi dengan root checker apakah routingnya berhasil. Verify root ya, kita tungguin. Jika muncul permintaan akses, ini menandakan bahwa routing Redmi 4A telah berhasil. Di sini bertuliskan congratulations, root access is properly installed in this device. Ini menandakan routing Redmi 4A dengan Magis kita telah berhasil. Oke teman-teman, sekian dulu cara install TWRP sekaligus routing Redmi 4A yang sudah dalam keadaan unlock bootloader. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah pada subscribe di channel kami ini, supaya channel ini tambah berkembang dan bisa selalu memberikan tutorial yang bermanfaat buat Dimas Jajang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi setiap Mahesa Droid upload video yang terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelilan.